Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19 itu adalah bagian dari sabda Yesus tentang akhir zaman, di mana Yesus dengan jujur dan tegas memperingatkan para muridnya bahwa sebelum kedatangannya yang mulia, mereka justru akan menghadapi penderitaan hebat karena iman mereka akan Kristus. Firman Tuhan hari ini sangat kaya untuk kita renungkan, terutama di tengah dunia yang semakin tidak ramah terhadap para pengikut Kristus. Maka mari kita menimba inspirasi rohani dari Injil Lukas hari ini. Bagaimana kita berjalan di dalam terang iman sebagai para pengikut Kristus. Bahwa mengikuti Yesus artinya siap ditolak, bahkan dianiaya. Yesus itu tidak menjanjikan hidup yang enak, hidup yang nyaman saja. Kalau ingin ikut Yesus, malah Yesus berkata dengan terus terang, kamu akan dibawa ke rumah-rumah ibadat dan penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa oleh karena namaku. Pertanyaan kita sederhana, apakah kita masih mau ikut Yesus kalau ternyata harganya begitu mahal? Hari-hari ini banyak orang meninggalkan iman akan Kristus, menanggalkan kekatolikannya justru karena takut dikucilkan, diolok-olok, atau kehilangan kesempatan kerja atau promosi. Demi sesuatu yang ingin kita raih, ada orang yang meninggalkan Kristus. Ada orang yang menggadaikan imannya hanya karena iming-iming, hanya karena hal-hal di luar dirinya, dia tinggalkan Kristus. Yesus ingin kita sadar sejak awal bahwa jalannya adalah jalan salib. Maka sebenarnya Yesus mau katakan hari ini untuk kita bahwa penderitaan karena Kristus itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Dalam ayat 13 ditulis demikian, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Seringkali kita menganggap penganiayaan itu sebagai kutuk atau kegagalan iman. Padahal bagi Yesus, itu justru panggung terbaik untuk bersaksi. Orang-orang akan melihat bahwa di tengah tekanan kita tetap tenang, tetap mengasihi, tetap berpegang pada Kristus. Karena itu kesaksian paling kuat sering lahir bukan dari mimbar yang nyaman, tapi dari penjara, ruang interogasi, atau bahkan ketika kita difitnah. Kesaksian yang otentik lahir dari perjuangan hidup. Bahkan perjuangan yang paling berat, kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Kalau kita menjadi saksi Kristus, Yesus mengatakan hal ini, janganlah kamu khawatir mempersiapkan pembelaanmu. Ayat 14-15 mengatakan demikian, dan itu sangat jelas. Jangan kamu khawatir memikirkan bagaimana atau apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab akulah yang akan memberikan kepadamu
kata-kata hikmat. Ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak mau belajar lagi tentang iman kita. Tapi ini janji luar biasa bahwa pada saat kritis, ketika nyawa itu adalah taruhannya, Roh Kudus sendiri yang akan berbicara melalui kita. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 8-13 melukiskan dengan luar biasa Petrus yang dengan segala kelemahan dan kekurangannya berani berbicara dengan berani di hadapan Sanhedrin. Maka tugas kita adalah cukup setia sampai akhir, dan Tuhan yang akan menyempurnakan semua yang akan kita katakan. Tuhan akan memberikan kata-kata hikmat ke dalam mulut kita untuk mengatakan kebenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada satu bagian dalam Injil hari ini di ayat 16 bicara kepada kita tentang pengkhianatan dari orang terdekat pun mungkin terjadi. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tua, saudara-saudari, kaum keluarga, dan sahabatmu. Ini yang paling menyakitkan. Bukan musuh dari luar yang paling berbahaya, tapi orang-orang yang dulu makan semeja dengan kita. Mereka yang menamakan dirinya sahabat. Bisa jadi mereka balik meninggalkan kita. Mereka mengkhianati kita. Maka Yesus ingin kita siap secara rohani supaya ketika itu terjadi, iman kita tidak goyah karena terlalu berharap bergantung pada manusia. Semoga kita tidak menjadi pengkhianat yang mengkhianati orang lain. Kalau kita sudah menjadi saksi yang benar di tengah dunia, firman Tuhan hari ini di ayat 19 memberikan harapan luar biasa. Karena ketekunanmu, kita akan memperoleh keselamatan kekal untuk jiwa kita. Dengan ketekunanmu, kamu akan memperoleh hidupmu. Hidupmu artinya jiwamu. Kata Yunani untuk ketekunan itu diterjemahkan dengan hipomone. Artinya daya tahan. Ketabahan yang aktif, bukan pasrah. Bukan berarti kita tidak berjuang lagi, tetapi kita yakin dan percaya ketekunan di dalam Kristus membawa keselamatan bagi kita. Dalam Roma bab 8 ayat 18 tertulis demikian, penderitaan sementara ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Maka ketekunan adalah bukti iman yang sesungguhnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita berjuang bersama, berjalan bersama, bergandengan tangan di dalam iman akan Kristus, bahwa Tuhan tetap membimbing dan menuntun kita. Dan sekali lagi, setiap hari minta penerangan Roh Kudus untuk memberikan kepada kita hikmat itu, kebijaksanaan itu, kata-kata yang benar dalam mulut kita, sehingga kita mengatakan hikmat dan kebenaran di dalam Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.